Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep desain pembelajaran IPAS, terintegrasi literasi dan numerasi di jenjang SD. Kami bertiga, saya Ani Rusilowati bersama Juhadi dan Arif Widiatmoko mengembangkan konsep desain pembelajaran IPAS terintegrasi literasi dan numerasi di jenjang SD. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan desain pembelajaran IPAS, perlu kita ingat kembali apa definisi dari literasi dan numerasi. Ya. Jadi literasi dan numerasi ini merupakan suatu kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa dan matematika. Nah, literasi membaca itu tidak hanya kemampuan membaca yang dimiliki oleh peserta didik, melainkan kemampuan pemahaman dalam menganalisis suatu bacaan serta memahami konsep di balik suatu bacaan. Adapun numerasi itu merupakan kemampuan peserta didik dalam menganalisis menggunakan rumus dan angka. Pendukung dari desain IPAS ini tentunya tidak lepas dari model pembelajaran, kemudian pengembangan bahan ajarnya, lalu RPP-nya, dan pastinya RPP itu akan dikaitkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian pastinya ada dukungan pengembangan soal literasi dan numerasi dalam pembelajaran IPAS terintegrasi literasi dan numerasi. Konsep desain pembelajaran IPAS ini memadukan materi IPA dan IPS terintegrasi literasi dan numerasi. Pembelajarannya secara tematik. Tema ditentukan berdasarkan keterkaitan KD dari mata pelajaran IPA dan IPS. Kemudian subtema ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ketika kita mengembangkan bahan ajar, tentunya ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Desain pembelajaran IPAS yang kami kembangkan mengikuti modelnya ADDIE, yaitu Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Pada tahap desain, pada tahap analisis, apa yang kita lakukan? Mulai dari analisis kebutuhan belajar, kemudian peta materi IPAS yang bisa diintegrasikan literasi dan numerasi, kemudian menentukan indikator pencapaian kompetensi IPAS. Untuk tahap desain ini kita lakukan merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kemudian juga mendesain model pembelajaran beserta fitur pendukungnya. Pada tahap develop, ini adalah mengembangkan model pembelajaran IPAS, kemudian diikuti dengan menguji cobakan model pembelajaran IPAS dan fitur pendukungnya, termasuk silabus, RPP, media, dan alat evaluasi. Kemudian bahan ajarnya pun juga harus menyesuaikan dengan IPAS yang berbasis literasi dan numerasi. Kemudian tentunya apa yang kita desain, apa yang kita kembangkan itu pastinya akan diimplementasikan. Nah, pada tahap implementasi ini pastinya ada komponen dari guru, siswa, model pembelajaran IPAS, dan bahan ajar IPAS. Kemudian setelah terjadi implementasi, maka akan dilakukan evaluasi. Pada tahap evaluasi ini
kita mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran IPAS. Jadi soal-soalnya itu memang sudah berbasis literasi dan numerasi. Fitur pendukung desain pembelajaran IPAS yang terintegrasi literasi dan numerasi tentunya dimulai dari identifikasi KIKD IPA dan IPS yang dapat diintegrasikan dalam IPAS, kemudian literasi dan numerasi. Kemudian dilanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensi, tema dan subtema, dan bisa juga sampai pada tujuan pembelajaran ketika kita akan mengembangkan instrumennya. Kemudian fitur yang lain adalah buku ajar IPAS terintegrasi literasi dan numerasi. Lalu model pembelajaran yang sesuai untuk IPAS terintegrasi literasi dan numerasi, dan pastinya ada dukungan silabus dan RPP untuk pembelajaran IPAS terintegrasi literasi dan numerasi. Model pembelajaran IPAS terintegrasi literasi dan numerasi, kami memilih model discovery learning yang dipadukan dengan kegiatan reflection. Jadi kami menamakan satu model pembelajaran yang bisa digunakan untuk membelajarkan IPAS terintegrasi literasi dan numerasi, itu model reflection discovery learning. Namun demikian sebenarnya bisa menggunakan model pembelajaran yang lain, pastinya harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan indikator pencapaian kompetensinya. Karena kami menggunakan reflection discovery learning, maka sintaknya kami sesuaikan seperti langkah-langkah berikut. Jadi ada 10 fase pada model RDL ini, mulai dari pendahuluan sampai penutup, dan tentunya setiap fasenya itu dideskripsikan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Pada fase pertama, ini pendahuluan, kita bisa mengkondisikan siswa, ya. Jadi bagaimana siswa itu memulai belajar begitu. Kemudian kita juga bisa menyampaikan apersepsi, memberikan motivasi, kemudian menyampaikan apa sih manfaat mempelajari ini, sehingga anak-anak ini akan punya gambaran perlunya mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Kemudian untuk fase yang kedua ini adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Siswa diminta untuk mencermati bahan ajar, kemudian memperhatikan penjelasan guru, dan mencermati lembar kerja. Nah, kemudian untuk fase berikutnya adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Jadi mungkin bisa disebut dengan problem statement. Setiap siswa ini berada dalam kelompok, kemudian membuat pernyataan masalah sesuai dengan percobaan atau kegiatan yang akan dilakukan. Fase keempat, ini pengumpulan data. Jadi setiap siswa dalam kelompok itu melakukan kegiatan percobaan atau simulasi, kemudian mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan yang ada dalam LK. Fase kelima, pengolahan data. Siswa mengolah atau menganalisis data yang sudah diperoleh di fase 4 tadi. Kemudian untuk fase yang keenam adalah pembuktian. Ini siswa melakukan pembuktian berdasarkan data yang diperoleh. Dilanjutkan untuk fase yang ke-7, ini adalah penarikan simpulan, ya, atau generalisasi. Siswa bisa membuat simpulan hasil percobaan dan diskusinya, kemudian diikuti dengan fase yang berikutnya, yaitu pengomunikasian, bahwa siswa ini bisa mempresentasikan hasilnya. Ya. Kemudian siswa juga bisa diajak untuk berlatih soal yang berbasis literasi dan numerasi.
Kemudian diikuti dengan fase yang ke-9 yaitu refleksi. Disinilah siswa diajak untuk memberikan atau mengisi refleksi, ya. Jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipahami, kemudian apa yang masih diinginkan untuk kedepannya, ini siswa bisa menyampaikan di fase refleksi ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Tentunya guru bisa memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya dan bisa mengakhiri pembelajaran dengan Kemudian untuk pengembangan bahan ajar IPAS terintegrasi literasi dan numerasi tentunya tadi didasarkan pada indikator pencapaian kompetensi, ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi itu sebenarnya bisa diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran ketika itu akan digunakan untuk mengembangkan soal, ya, atau alat evaluasi. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi itu diturunkan dari KI dan KD antara IPA dan IPS yang terintegrasi literasi dan numerasi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini juga digunakan untuk menentukan tema dan subtema dari materi ajar. Contohnya, untuk tema itu keragaman hayati di sekitarku, subtema 1 hewan dan tumbuhan sahabat kita, subtema 2 ini pemanfaatan keragaman hayati di sekitarku, dan subtema 3 upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini fitur-fitur dari buku yang dikembangkan. Jadi ada satu tema yang kemudian dipecah menjadi 3 subtema, di mana dalam buku itu ada sisipan-sisipan untuk materi lain yang bisa diakses melalui website atau melalui internet, gitu ya. Jadi disediakan adanya barcode-barcode seperti ini. Kemudian untuk fitur dalam buku ajarnya, kami merancang ada beberapa fitur, mulai dari membaca yuk, mencoba yuk, berhitung yuk, berlatih yuk, merangkum yuk, menilai yuk, dan refleksi yuk. Tentunya setiap fitur ini punya deskripsi masing-masing. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat kita membicarakan terkait dengan pengembangan buku ajar. Nah, untuk mengimplementasikan desain pembelajaran IPAS, tentunya diperlukan juga fitur pendukung lain seperti silabus, kemudian RPP, ya. RPP-nya mengikuti Merdeka Belajar, jadi diharapkan dalam satu halaman mungkin itu sudah bisa menggambarkan apa yang akan dilakukan. Tentunya dalam RPP itu Bapak Ibu bisa mencantumkan identitas, kemudian indikator pencapaian kompetensi pastinya juga itu sebagai landasan bagaimana kita akan mengajarkan materi tersebut. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya tentunya akan sesuai dengan sintak dari model yang dipilihnya. Karena tadi kami memilih RDL, maka sintaknya juga mengikuti RDL, dan pada deskripsinya itu pastinya juga dikaitkan dengan fitur-fitur yang ada di dalam bahan ajar, ya. Jadi sebagai contoh, pada saat pemberian rangsangan atau stimulation itu siswa mencermati bahan ajar, kemudian mencermati LK, itu berarti fitur yang cocok adalah membaca yuk. Begitu seterusnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, bagaimana mengajarkan IPA sesuai AKM? Ini mungkin bisa digunakan sebagai rambu-rambu untuk bisa mengajarkan IPAS ini yang sesuai AKM.
Yang pertama adalah berikanlah pretest. Ini untuk melihat bagaimana kondisi awal ya, jadi kemampuan anak di awal itu seperti apa, sehingga kita ketika mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua memberikan stimulus, ini kaitkan dengan AKM. Lalu yang ketiga berikan ruang dan waktu kepada siswa untuk berpikir. Ya. Yang keempat, membangun suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensinya. Dan yang kelima, siswa dibimbing untuk dapat menemukan sendiri guru sebagai fasilitator. Dan yang keenam adalah melakukan refleksi, introspeksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Demikian sekilas tentang konsep desain pembelajaran IPAS terintegrasi literasi dan numerasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.